Oleh karena itulah mengambil momentum tanggal 1 Muharram, Syahrullah, bulan Allah ini, kita akan meresmikan berdirinya SMPIT yang dilaksanakan oleh Yayasan Buah Hati Kembang Mata. Berdirinya yayasan ini, Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, adalah amanah dari orang tua kami, Haji Abdullah almarhum dan Hajjah Siti Khadijah. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah 1 Muharram 1445 Hijriah. Ayat suci yang dibacakan oleh qari kita tadi menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan membagi waktu ini menjadi 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Oleh karena itulah mengambil momentum tanggal 1 Muharram, Syahrullah, bulan Allah ini, kita akan meresmikan berdirinya SMPIT yang dilaksanakan oleh Yayasan Buah Hati Kembang Mata. Yayasan ini resmi berdiri beberapa waktu yang lalu. Berbagai nama sudah diajukan, dan ternyata dari 3 kali pengajuan nama ke Kementerian Hukum HAM ditolak semua, Pak Kadis, ditolak semua 3 kali. Akhirnya berpikir yang paling gampang dan mungkin sekali diajukan langsung diterima, itulah dia Buah Hati Kembang Mata. Hanya sekali diajukan, setelah ditolak 3 kali langsung diterima, dan kami mendapatkan pengesahannya di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM itu, alhamdulillah. Tentu penamaan ini sesuai dengan misinya. Berdirinya yayasan ini, Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, adalah amanah dari orang tua kami, Haji Abdullah almarhum dan Hajjah Siti Khadijah almarhumah, yang juga wafat pada tanggal 1 Muharram beberapa waktu yang lalu. Jadi momentum ini, di samping berkahnya bulan Syahrullah ini, juga untuk mengenang wafatnya almarhumah ibunda kami, sekaligus nanti ketika haul pondok pesantren ini atau yayasan ini akan bertepatan dengan setiap tanggal 1 Muharram. Insya Allah tahun 1445 Hijriah yang akan datang, haulnya 1 tahun. Orang tua kami, Haji Abdullah dan Hajjah Khadijah, memiliki 12 orang putra putri dari 1 kandung. Alhamdulillah masih hidup sekarang tinggal 11. Yang 1 orang meninggal di bawah saya persis. 11 orang ini menurut wasiat orang tua kami tidak boleh menerima bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Harta itu kira-kira 1,5 hektar, Pak Kadis, lahan. Di sini sekitar 60-an, di seberang itu sekitar 20-an, di sebelahnya lagi yang sekarang sedang di eskavator mau diratakan, ternyata rezekinya banyak batu di situ, alhamdulillah. Itu sekitar 70-an anak. Wasiat beliau adalah tidak boleh anaknya mewarisi, tetapi boleh mewarisi dalam bentuk sebagai tenaga kerja di yayasan. Dirikan yayasan, yayasan itu khusus menampung anak yatim piatu prioritas
lalu kemudian prioritas kedua adalah yatim, prioritas ketiga adalah piatu. Karena itulah ketika kami launching dulu beberapa waktu yang lalu, meminta bantuan Bapak Ibu Camat untuk mencarikan siswa dengan persyaratannya hanya yatim piatu, turun ke yatim tapi tidak piatu. Masing-masing kami minta bantu Pak Kadis, satu kecamatan 3 orang dari 21 kecamatan. Ternyata alhamdulillah sulit sekali mencari. Tidak ada anak yatim piatu yang mau dilepas oleh keluarganya. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa anak yatim piatu di mana-mana masih ada yang ngopeni dia. Ya buktinya itu. Ada kecamatan yang dapat hanya 1, ada yang dapat kecamatan 2, ada yang 3, bahkan banyak yang tidak ada sama sekali. Karena itu kami ganti cara untuk mencari, yaitu dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pendekatan personal, dan alhamdulillah banyak yang sudah akan kita tampung di sini. Minimal sudah terdaftar 2 kelas untuk SMP Islam terpadunya, 64 orang, alhamdulillah. 64 orang ini terdiri dari anak yatim, piatu, yatim saja, piatu saja, dan ada beberapa anak kita yang orang tuanya, mohon maaf, termasuk dalam kategori lemah ekonomi. Kita tampung di sini untuk mencukupi. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah ini resmi berdiri SMPIT di sini yang dikelola oleh Yayasan Buah Ati Kembang Mata. Institusi yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, pertama ada rumah untuk menampung anak-anaknya. Yang kedua ada kantor, ada masjidnya, ada ruang makannya, ada ruang belajarnya, dan ada ruang keterampilannya. Sehingga kita berharap ke depan, mudah-mudahan anak-anak ini bisa menjemput masa depannya dengan lebih baik. Setelah berkoordinasi kemana-mana, kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama sekali Pak Gubernur, bahwa ada 3 institusi di tempat ini, Pak. Yang pertama adalah SMPIT. Yang kedua adalah SMA terbuka. Filialnya adalah SMA Negeri 1 Sakra. Jadi belajarnya 3 kali seminggu. Guru-gurunya dari SMA Negeri 1 Sakra, direkturnya juga direktur SMA terbuka ini, itu dari SMA Negeri Sakra. Semuanya dilayani oleh SMA Negeri Sakra. Kami hanya menyiapkan tempat belajarnya, sekaligus fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan SMA Negeri Terbuka, SMA Negeri Sakra itu. Yang ketiga adalah ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang akan melaksanakan paket A, paket B, dan paket C di tempat ini. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada keluarga kita yang membutuhkan institusi ini, mohon dikabarkan kepada mereka bahwa bagi yang mau masuk SMA terbuka, silahkan. Bagi yang mau memanfaatkan pusat belajar masa PKBM ini, juga kami persilahkan. Yang jelas adalah pokoknya, yang paling pokok adalah dalam rangka memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, yatim, piatu, yatim dan piatu. Sekolahnya sudah berdiri atas izin dari Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Kami sudah diberikan izin operasional. Kemudian untuk aktivitasnya namanya SMPIT Islam Terpadu, itu sore hari akan melaksanakan ekstrakurikuler seperti pondok pesantren.
tuan gurunya sudah ada, rumahnya sudah ada. Kemudian ada 3 ustadz pendamping, kami siapkan juga rumahnya sudah ada di sini. Jadi semuanya mondok di sini, anak-anaknya mondok, gurunya mondok, pengawasnya mondok. Sehingga dengan demikian maka kegiatan atau proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Kita akan menyiapkan sesuai amanah orang tua kami bahwa anak-anak ini harus pandai bahasa Arab, harus pandai bahasa Inggris, dan akan dimulai tahfiznya nanti setelah anak-anak ini bisa menguasai bahasa Arab. Karena penguasaan bahasa Arab itu sangat menentukan cepat atau lambatnya kita melaksanakan hafal Al-Quran itu. Nah, ini yang kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus kami aturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi sampai dengan terwujudnya niat orang tua kami dan keluarga kami pada saat ini. Insya Allah pada masa yang akan datang kita akan lebih memperluas lagi. Ini baru Putra, Pak Agung. Baru Putra, ada lahan di sebelah itu, kita akan bangun asrama putri. Lahan di depan sana itu tempat parkir sekarang itu untuk sekolahnya. Sekolah putri dengan sekolah putra terpisah. Sehingga dengan demikian maka pengembangan ke depan mungkin akan ada madrasah atau sekolah SMK atau apa bentuknya untuk anak-anak kita ini bisa menjemput masa depannya dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan niat kita ini dilancarkan jalannya oleh Allah SWT. Oleh karena itu kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian bahwa pemeliharaan anak-anak yatim piatu ini bukan tanggung jawab person saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua.